Alah, alah, alah. Oleh iki mau kembang apik ngono iki. Assalamualaikum. Mlebu alas numpak kapal. Jatim cerdas saiki ana nang SMK Pusat Keunggulan, pusatnya petani milenial. Ana apa? Tentu ini istimewa. Tempatnya agak jauh, iki nok cedek-cedek gunung ngono, tetapi di situ ada SMK Pusat Keunggulan yang memang betul-betul unggul dan patut untuk menjadi teladan SMK yang lain. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Kabid PPSMK saiki wis ana nang kene. Ini adalah salah satu hasilnya, tanaman hias yang betul-betul bisa menghias. Liane apa maneh? Liane apa maneh? Ayo saiki kita saksikan. Yuk, ambil nggawa iki. Yuk. Tata letak kami Bapak, kami itu di tanah yang medium. Biasanya untuk buah itu di tanah yang rendah dan suhu yang panas. Kami kan di tanah yang medium, otomatis suhunya stabil dan dingin, kadang panas kadang dingin. Yang menurut saya yang paling unik, menarik Bapak. Rasanya manis. Rasanya manis. Kali ini kita langsung mengikuti Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK. Lengkap ini ada Teko Dudika, ada Bu Kepala Sekolah sing duwe gawe, juga Pak Kacap yang selalu mendampingi kita semua di sini. Wah, iki tepak iki. Metik melon lemu-lemu. Gak adik dikongkon SMK kudu tetep iso maju. Pak Kadis nyuwun sewu, kita sudah ada di kebun melon, Pak. Ini sangat menyenangkan sekali menurut Pak Kadis. Sebagai sekolah yang khusus di bidang membuahkan seperti ini. Kinten-kinten bagaimana Bapak menanggapinya dan ke depan apakah inggih menika bisa tetap tumbuh dengan baik? Ya, saya memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 1 Tlogosari Bondowoso ini yang mengkhususkan kejuruannya itu di bidang agrobisnis. Ya. Baik itu agrobisnis, tanaman pangan dan hortikultura, maupun agrobisnis di dalam pengolahan hasil pertanian. Ya. Dan tadi saya baru saja memetik melon. Ini melon gold. Wow. Ya, kalau yang Cak Bayi pegang ini adalah melon honey. Wow. Rasanya kayak madu katanya. Wah, tepuk tangan dhisik. Nah, yang luar biasa ini, Pak. SMK Negeri 1 Tlogosari Bondowoso ini kepala sekolahnya seorang ibu. Nah, Bu Ngatmini. Tapi beliau punya semangat yang luar biasa. Sehingga bisa mengembangkan SMK ini dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun semakin baik. Dan apa yang bisa kita lihat sekarang kita di kebun melon. Dan tadi kami sudah dijelaskan, kebetulan bersama kami ini ada Pak Slamet. Beliau ini adalah pengusaha pertanian yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Tlogosari Bondowoso ini. Sehingga penjelasan tadi cukup lengkap, baik dari sisi teknis maupun dari sisi bisnis. Ya, tadi disampaikan bahwa melon ini setelah tanam 65 hari sudah bisa dipetik. Ya. Dan keuntungannya luar biasa. Iya. Dibandingkan dengan biaya produksi, ya, setiap 65 hari panen itu keuntungannya bisa sekitar 70%. Ini dan untuk tanam melon tentu tidak membutuhkan biaya yang besar bagi startup baru, sehingga ini sangat cocok untuk melatih berwirausaha para siswa maupun para alumninya. Sehingga ini sangat istimewa sekali dan mungkin akan sangat diminati oleh anak-anak milenial. Tepuk tangan dhisik, kita sambil incip-incip. Tadi Bapak Kepala Dinas menyampaikan bahwa betul ini legi. Nah, monggo ini kita incipi dulu.
ternyata memang melonnya ini bukan hanya bagus bentuknya, tapi memang setelah diincipi, wah bukan main. Saya kepengen tahu yang madu ini terasa madu. Oh, yang madu yang mana? Ini ya? Madu nggih. Oh, Wah, niki ketinggalan netes-netes kayak madu tenan nih. mantap. Sip ini. Kinten-kinten bagaimana, Pak? Nah, ini bukti ya. Bukti bahwa melon ini bukan hanya bentuknya saja yang bagus, tapi memang setelah diincipi betul-betul manisnya kayak madu. Pak Kadis nyoba, kita lanjutkan, Pak. Iya. Oh, yang golden dulu, yang golden kita coba, yang golden. Paknya pengen lari ya. Iya. Yang golden itu yang kuning ini, yang agak kuning ini. Iya. Yang ini ya? Pak Kacap monggo mau ngincipi yang mana? Nggih. Iya. Yang hani, Pak. Iya. Iya. Jauh daripada mangga, Pak. Iya. Yang ini Kelas premium ini. Nah, ini tadi yang honey nggih niki wau, madu juga sudah diincipi pancen koyok madu tenan. Kemudian yang golden ini juga sudah diincipi, manisnya juga bukan main. Jadi ini gak abal-abal wong, ini pancen melon tenanan dan dibimbing, dilatih, diamati mulai kecil sampai jadi melon koyok gini. Pak Kadis, dengan begitu maka anak-anak yang ada di sini bukan hanya ahli saja untuk menanam, tapi kedah dibekali bidang marketingnya. Gitu penting napa mboten Pak Kadis? Sangat penting, dan saya alhamdulillah SMK Negeri 1 Tlogosari Bondowoso ini punya mitra pengusaha yang luar biasa. Saya beberapa kali ke Bondowoso, beliau cukup aktif mendampingi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sehingga para startup yang ingin menjadi wirausahawan ini insya Allah bisa dibimbing langsung oleh Pak Slamet. Ngaten. Iya. Dengan demikian masa depan akan menjadi lebih baik. Bahkan hasilnya itu bisa bermitra dengan Pak Slamet bagaimana memasarkannya. Nah, jadi ki menanam tapi sing ngedol ya wis ana sip tenan iki. Pak Slamet menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Dan intinya itu kenapa toh penjenengan kok sampai sebegitunya mau mendampingi sekolahan seperti ini. Jadi ngoten manfaat atau motivasinya apa? Iya, terima kasih. Jadi begini, untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia itu tidak hanya SMK yang bergerak sendiri, sehingga Dudika itu harus punya peran yang penting, karena Dudika juga butuh alumni-alumni dari SMK. Ya, kami juga atas panggilan untuk bangsa dan negara untuk pengembangan SDM yang kuat di Indonesia. Tentu kita terus akan berkolaborasi dengan pendidikan vokasi. Ngaten nggih. Iya. Terima kasih, tepuk tangan, mantap Pak Slamet nggih. Kita lanjutkan lagi nanti juga dengan Pak Slamet, Dudikanya, kemudian juga dengan Bu Kepala Sekolah. Kita lanjutkan ke tempat yang saja iki adem karena kita sekolahnya ada di bawah gunung. Ojo nang tinti wong, tetap di Jatim Cerdas. Ya, pun monggo keplok dhisik cek tambah hangat. Ya. Setelah tadi kita keliling-keliling, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Kabid PPSMK ditemani oleh Bapak Kacap, Bu Kepala Sekolah, dan ada satu lagi Dudika yang selama ini mengawal pengembangan SMK Pertanian. Kita akan lanjutkan ngomong-ngomong lagi. Sebelumnya ini guys sampean sing nonton JTV, tak umumkan bahwa lek sampean ono nang tempat iki wah bukan main. Karena di sini ada kepala SMA, SMK, PKP, LK, pejabat. Total ono nek 3.727.000. Jadi iki gak iso kita lihatkan semuanya. Terlalu luas gitu. Baik, Bu Kepala Sekolah nyun sewu, saya ke Bu Kepala Sekolah dulu. Tadi Pak Kadis begitu kagum Bu Kepala Sekolah. Begitu menyaksikan kebun melon penjenengan. Kemudian bagaimana anak-anak mengolah pasca panen, kemudian anak-anak budidaya tanaman hias dan lain-lain. Jadi ngoten apa sih yang menjadi tujuan utama penjenengan sebegitu ngebutnya untuk bisa mencapai apa yang penjenengan inginkan itu tadi? Sebetulnya gimana itu? Oke.
Terima kasih Pak Bey. Ya. Jadi memang kami beserta keluarga besar SMK 1 Telogosari Nggih. begitu melihat antusias dan semangat anak-anak kami yang luar biasa. Jadi kami mempoles bagaimana kompetensi yang kita berikan untuk menjadikan wirausaha muda khususnya di bidang pertanian. Dan kompetensi-kompetensi itu kita berikan mulai di sekolah. Jadi tidak hanya kompetensi baik itu agribisnis tetapi juga soft skill-nya juga kita berikan sehingga kedepannya begitu anak-anak terjun di masyarakat sudah lulus maupun belum lulus sudah bisa untuk menjadi wirausaha milenial di bidang agribisnis. Yuk, tepuk tangan dhisik, ket tenan iki kepala sekolah ya. Pak Kadis, nyuwun sewu Pak Kadis. Tadi Bapak incip-incip di pojokan sana itu ada tape yang diolah dengan teknologi tertentu dan bukan main sampai Bapak tadi ngendikan ngicipi tape iki sok 10 tahun lebih muda. Mungkin bentuk visualisasi sebegitu nikmatnya tape itu. Dan itu di situ ada kaitan dengan teknologi. Kinten-kinten Pak Kadis. Memang apa seperti itu sebaiknya nggih? Bahwa kelompok kompetensi keahlian tertentu itu tidak boleh tidak menyentuh yang lain. Jadi kudu gandeng ceneng juga mungkin dengan teknologi, dengan multimedia dan lain-lain. Kinten-kinten bagaimana? Seperti apa hubungannya? Iya, Pak Bey. Tadi saya mencicipi keripik hasil inovasi SMK Negeri 1 Telogosari Bondowoso Iya, ini iya. yang bahan dasarnya adalah tape. Ya, Keripiknya crispy, nggih. enak banget. Oleh karena itu saya yakin ini akan laku di pasaran. Ya, Cuma permasalahannya kan tidak hanya berproduksi. ya. Sehingga kami berharap sekolah bersama dunia usaha, dunia industri, dunia kerja yang bekerja sama dengan sekolah ini Nggih. memberikan pembelajaran kepada siswa, Ya. tidak hanya masalah produksi, tetapi bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produksinya, Ya. memanfaatkan pasar online untuk menjual produksinya. Ya. Jadi hybrid itu tidak hanya hybrid learning, Ya. tetapi juga hybrid di dalam perdagangan, di dalam menjual produk dan jasanya. Ya. Ini yang kami harapkan bisa diajarkan kepada siswa SMK. Iya, tepuk tangan. Ini pernyataan yang mantap sekali. Jadi intinya lek duwe sekolahan golongan pertanian, ya aja tani tok ae, cek pancet ae nyekeli pacul, tapi kalau bisa ada combine dengan kelompok kompetensi lain. Begitu juga yang kelompok bisnis atau bisnis manajemen, kalau bisa di situ ya aja mung dodolan tok, tapi bagaimana mengupayakan iso kombinasi dengan kompetensi keahlian yang lain. Aja nang titi wong tetep di Jatim cerdas. Kita lanjutkan omong-omong kita, dan selain Bapak Kepala Dinas, pas di sebelah saya ini ada Pak Slamet. Beliau adalah betul-betul petani, tadi awalnya kemudian membuka usaha dan sampai berkembang saiki dan banyak membantu sekolah-sekolah atau SMK-SMK yang kaitannya dengan benih dan pertanian. Pak Nyon Sewu, sebagai Dudika selama ini tentu penjenengan sudah ngincipi nggih Pak, ngincipi kompetensi keahlian anak-anak yang sudah lulus. Dengan binaan penjenengan, dengan tanpa binaan penjenengan, saya ulang, dengan binaan penjenengan dan juga dengan tanpa pembinaan penjenengan, itu kira-kira hasilnya lebih mantep yang mana ini? Yang mulai awal dibina, apa sing dicul sinau dewi? Ya. Jadi antara pendidikan vokasi Ya. SMK dengan Dudika itu tidak hanya sebatas PDKT, Ya. pacaran, Nggih. tapi harus nikah dan harus punya anak, punya cucu-cucu. Ya. Sehingga ada aksi nyata, kebersamaan, kolaborasi antara SMK Nggih. dan Dudika. Ya, Jadi jangan ada Dudika ke timur, kemudian SMK ke barat. Tidak Ya. ketemu nanti seperti itu. betul, betul. Maka perkembangan saat ini dibutuhkan adanya kolaborasi antara SMK dan Dudika. Dan Dudika sangat membutuhkan lulusan-lulusan yang kompeten, terampil, Nggih. siap pakai, dan bisa bersaing di era global. Saya
contohnya Pak Bay. Nggih. Saya adalah lulusan SMK Ya. dan saya adalah anak buruh yang notabene kuliah saja tidak mampu. Ya. Tapi saat ini saya berhasil menjadi pengusaha di tingkat nasional, bahkan sudah ke arah internasional. Ya, tepuk tangan, boleh. Dan itu kepentingannya penjenengan, kenapa yang membimbing SMK supaya lulusannya bisa langsung dipakai. Ngoten, kinten-kinten. Jadi begini, di samping kami membutuhkan SDM yang kompeten, yang siap pakai, ya, kami juga ada panggilan hati bahwa sumber daya manusia Indonesia itu dibutuhkan adanya kolaborasi dari Dudika di pendidikan vokasi agar lulusan-lulusannya itu betul-betul terwujud sesuai dengan keinginan dari Dudika. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Iya. Nggih. Pak Kadis, nyun sewu, ini pernyataannya sangat mengenakkan sekali untuk kita yang di pendidikan, nggih Pak Kadis. Kinten-kinten Bapak, bagaimana supaya semakin banyak kepencut begitu Pak, Dudika-Dudika lain yang nantinya bisa seperti Pak Slamet ini mendampingi betul dan menikah betul. Ini penting nih Pak Kadis. Kinten-kinten ada petunjuk Bapak. Proaktif pihak Nggih. sekolah dalam hal ini, kepala sekolah ini sangat dibutuhkan untuk bisa merangkul Ya. Dudika untuk bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Ya. Logosari Bondowoso ini. Nggih. Oleh karena itu kami berharap kepala sekolah terus mengembangkan tidak hanya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama saat Nggih. ini, Nggih. tapi juga mengembangkan perusahaan-perusahaan yang lain untuk bekerja sama dengan sekolah ini. Karena keberadaan perusahaan Ya. untuk sekolah ini itu sangat bermanfaat yang luar biasa. Ngaten. Manfaat bagi sekolah, Nggih. juga manfaat bagi pengusaha. Ya. Karena industri dan SMK itu adalah ibarat dua sisi mata uang. Ya. Perusahaan atau industri butuh tenaga kerja yang profesional Nggih. yang bisa mengikuti teknologi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Ya. Sementara sekolah Ya. juga butuh ilmu, butuh tahu teknologi apa terbaru yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Sehingga ini saling ada ketergantungan. Oleh karena itu kerjasama antara SMK dengan Diduka adalah salah satu parameter untuk menilai kinerja dari sekolah itu. Tepuk tangan. Nggih. Artinya SMK dengan Dudika itu tumbuh oleh tutup, sama-sama saling menguatkan dan juga saling membutuhkan. Ojo nang tinti, tetep nang Jatim cerdas. Ya, iki kita sudah sampai ke ujung yang sebetulnya kita masih puingin nih ngomong-ngomong banyak sekali menggali tentang hebatnya SMK Pusat Keunggulan yang satu ini. Tapi waktu kita sangat dibatasi. Monggo Bu Kepala Sekolah, panjenengan ingin menyampaikan apa kepada yang lagi nonton JTV? Silakan. Terima kasih. Saya sebagai Kepala SMK 1 Togosari mohon doa sebagai sekolah SMK Kejuruan Pusat Keunggulan kami akan mewujudkan tamatan-tamatan yang kompeten dan luar biasa sehingga nanti bisa bermanfaat dan bisa diterima di dunia usaha, dunia industri. Iya, tepuk tangan. Nggih. Pak Slamet, monggo sebagai Dudika ada yang ingin disampaikan kepada yang lagi nonton JTV, silakan. Ya, jadi semangat itu tidak hanya ada di top manajemen, ada di kepala sekolah. Ya. Butuh kepedulian dari guru, tenaga pendidikan, juga siswa-siswa, Ya. bahwa cita-cita besar itu harus kebersamaan, ya, kepedulian bersama, dan juga dukungan dari masyarakat setempat agar SMK Negeri 1 Telogosari Bondowoso ini yang ada di Bukit Sangkar itu betul-betul menjadi lulusan-lulusannya akan diwujudkan menjadi lulusan yang bisa berwirausaha dan juga bisa diterima
oleh Dudika dimanapun, dari Bukit Sangkar untuk Bondowoso untuk Indonesia. Iya, tepuk tangan. Wih, jan iki semangate. Muga-muga ana 1500 Dudika sing koyo ngene, Jatim pasti tambah jos maju. Pak Kadis monggo. Yang pertama, saya berharap inovasi-inovasi terus dikembangkan di sekolah ini. Baik inovasi di dalam budidaya pertanian maupun inovasi di dalam pengolahan hasil-hasil pertanian. Tadi sudah bisa kita lihat bagaimana inovasi di dalam budidaya. Kami juga melihat bagaimana inovasi di dalam pengolahan hasil-hasil pertanian. Bahkan saya bertanya kepada banyak siswa, ternyata mayoritas ingin menjadi wirausahawan baru. Oleh karena itu, minat siswa yang luar biasa ini harus betul-betul diakomodir sehingga diberikan pembelajaran kewirausahaan, sehingga di saat siswa lulus dari sekolah ini mantap menjadi seorang pengusaha. Iya, tepuk tangan. Lengkap, komplit apa yang sudah dibahas tadi, dan muga-muga iso nambah wawasan penjenengan semua yang lagi nonton JTV bahwa SMK sing zaman saiki beda ambek SMK sing zaman-zaman biyen. Ngene dhisik iwak cucut bumbu tomat, monggo kukut kepala sekolah Mas yo ibu tapi SMK-ne hebat. Kula Cak Bey nyuwun pamit. Wassalam.